Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Harus tetap bahagia walaupun IHSG kita terus berada dalam tekanan. Jangan putus harapan, karena biar bagaimanapun IHSG kita masih murah, jauh daripada all time high-nya. Walaupun Amerika, Eropa berkontraksi atau menurun, tapi Amerika baru saja terus-menerus all time high. Oke, mari kita lihat insight kita untuk perdagangan hari ini, hari Rabu 9 bulan 9 2020. Angka yang bagus 992020, tapi kelihatannya indeksnya merah membara. Sebelumnya jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis, dan bagikan channel ini agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan Anda berbagai insight. Dan tentu saja bagi Anda yang sudah mendukung kami selama ini dengan mensubscribe dan membagikan channel ini, kami ucapkan terima kasih. Dan kami selalu mendoakan Anda mendapatkan rezeki, kesehatan, dan kebahagiaan yang melimpah. Kalau kita lihat hari ini, indeks harga saham gabungan kita bergerak dari titik terendahnya 5135.812 ke poin tertingginya adalah 5216 dan ditutup di 5149.376 atau mengalami pelemahan 1,81% atau 94,696 poin. Dan kalau kita lihat hari ini, investor asing mencatatkan total jual bersih atau net foreign sale sebesar 602,82 miliar rupiah. Dan tercatat hanya 83 saham yang menguat dengan 377 saham melemah, dengan transaksi yang juga sedikit lebih besar dari kemarin tapi tidak terlampau besar, yaitu 7,28 triliun rupiah. Kemudian kalau kita lihat dari deretan saham-saham yang paling banyak dijual asing, hari ini juaranya adalah Bank Rakyat Indonesia atau BBRI dengan total net foreign sale sebesar 128,4 miliar rupiah. BBRI sendiri mengalami penurunan 110 poin atau 3,12% ke 3.410. Kemudian Bank Mandiri atau BMRI dengan net foreign sale sebesar 85,4 miliar dan mengalami penurunan 200 poin atau 3,35% ke 5.775. Sedangkan yang ketiga adalah Telekomunikasi Indonesia atau TLKM mengalami net foreign sale sebesar 83 miliar dan penurunan harga 60 poin atau 2,1% ke 2.800. Kemudian Bank BCA net foreign sale 56,4 miliar dengan penurunan 450 poin atau 1,42% ke 31.225. Dan yang terakhir adalah Indofood Sukses Makmur Tbk atau INDF mengalami net foreign sale sebesar 32,3 miliar dengan penurunan harga Rp325 4,11% ke 7.575. Sedangkan yang mengalami net foreign buy dipimpin oleh Sarana Menara Nusantara atau TOWR, net foreign buy sebesar 40,5 miliar, tapi harganya mengalami penurunan juga 15 poin ke 143%. Kemudian CTRA mengalami penurunan 15 poin atau 2,07% ke 710, tapi mengalami net foreign buy sebesar 13,3 miliar. Kemudian HM Sampurna mengalami penurunan 5 poin atau 0,31% ke 1.625, tapi juga mendapatkan net foreign buy sebesar 12,3 miliar. Yang keempat ada Tower Bersama Infrastruktur atau TEBIK mengalami penurunan 10 poin atau 0,81% ke 1.230 dan net foreign buy 12,1 miliar rupiah. Dan ditutup oleh Bumi Serpong Damai TBK atau BSDE dengan penurunan 20 poin atau 2,72% ke 715 dengan net foreign buy sebesar 7,4 miliar rupiah. Kurs rupiah sendiri diperdagangkan di Rp14.765.
atau rupiah mengalami pelemahan 0,52% atau 76 poin. Sedangkan emas di pasar spot mengalami penguatan tipis 0,75 poin ke 1932,50 atau menguat 0,04%, dan dirupiahkan adalah 917.369 rupiah. Kemudian kalau kita lihat indeks regional Asia, seluruh indeks regional Asia memang merah membara. Indeks Nikkei 225 Tokyo melemah 241,592 poin atau 1,04% ke 23.032,539. Lalu HSI atau Hang Seng Index Hong Kong mengalami pelemahan 155,410 atau 0,63% ke 24.468,930. Kemudian Shanghai Composite Index atau SSIC mengalami pelemahan yang terbesar 1,86% atau 61,790 ke 3.254,630. Dan yang paling kecil adalah STI atau Straits Times Index Singapura yang hanya melemah 9,170 poin atau 0,37% ke 249,5,010. Yang cukup menarik hari ini adalah memantulnya indeks Eropa yang saat ini dibuka. Kalau kita lihat indeks Eropa saat ini, FTSE 100 Index London saat ini masih berjalan dengan positif 63,560 poin atau 5993,860 saat ini, menguat 1,07%. Sedangkan Xetra DAX Frankfurt atau GDXI indeks Jerman ini menguat 1,06% atau 137,530 poin ke 13.105,910. Dan kalau kita lihat dari market Amerika sendiri, Dow Jones Future juga mengalami penguatan yang cukup signifikan, yaitu 187 poin atau 0,68% ke 27.712. Dan kalau kita lihat pergerakannya, Dow Jones Future ini nampaknya akan terus menguat sampai pembukaan Dow Jones nanti. Dan kalau kita melihat sekilas dari memantulnya market Eropa maupun market Amerika, maka dapat kami simpulkan saat ini, sebelum market Amerika dibuka, kami simpulkan sementara bahwa besok market regional Asia termasuk IHSG akan memantul 50%. Demikianlah market review untuk perdagangan hari ini. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan putus harapan. Selalu cek kembali trading plan Anda. Kalibrasi trading plan Anda apakah benar sudah sesuai dengan apa yang terjadi di market, dan belajar terus untuk mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia.